Assalamualaikum, selamat datang di channel R Aplikasi. Kali ini kita akan membahas kelanjutannya dari tutorial sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas buku besar, kasbang, persediaan. Nah, kali ini kita akan membahas modul penjualan. Penjualan terdiri dari penawaran atau quotation, pesanan penjualan atau sales order, pengiriman pesanan atau surat jalan ya, delivery order, kemudian faktur penjualan atau invoice, penagihan, kemudian retur atau pengembalian, kemudian penerimaan penjualan. Oke, kita langsung saja ke modul penawaran. Jadi penawaran ini kalau dalam bahasa Inggrisnya sales quotation, artinya di dalam akuntansi tidak ada jurnal yang terjadi. Dari sudut pandang akuntansi belum ada terjadi transaksi. Ini hanya sebuah bentuk penawaran. Misalnya kita membuat penawaran kepada PT Bangun Perkasa ini, kemudian yang kita tawarkan adalah AC Changhong. Ini misalnya contohnya kita tawarkan lagi barang lain, misalnya tekan panah ke bawah, AC General ini misalnya. Kemudian kalau kita ke layar, di sini ada tampilan seperti ini. Kemudian sebentar, misalnya penjualnya Budi, kemudian deskripsinya misalnya penawaran harga per 14 Februari 2024. Nah, kemudian kita print, kita kirim ke mereka. Tapi kemudian kita merasa tidak nyaman dengan tampilan ini, kita bisa setting di rancangan formulir, persiapan rancangan formulir, kemudian penawaran penjualan yang ini, quotation ini. Di sini kan kalau kita klik desain ini, redaksinya kayak ini, sales quotation, kita mau ganti menjadi quotation aja, misalnya salesnya nggak usah, atau diganti penawaran bahasa Indonesia. Kemudian kita mau munculkan logo ya, kita bisa klik info perusahaan di sini, ambil logonya, uh, macam-macam. Kita tinggal desain sesuai keinginan kita lah. Mungkin saya akan buat pembahasan khusus mengenai cara membuat rancangan formulir ini ya. Tapi kita lanjut dulu ke modulnya karena kita sedang membahas modul. Nah, jadi ini setelah ini di print, kita bisa kirim ke eh, customer untuk memberikan penawaran. Kemudian simpan dan tutup. Apa yang kita buat di penawaran penjualan ini, dia akan muncul di daftar penjualan, penawaran penjualan di sebelah sini. Kemudian kita berasumsi bahwasannya penawaran ini disetujui sama PT Bangun Perkasa. Dia mau menyetujui, dia menyetujui. Akhirnya dia membuka PO. Kalau gitu kita buat sebuah topologi ya. Jadi di sini kalau di akurat ini namanya PT Global Building ya. PT Global Building. Kemudian customernya adalah PT Bangun Perkasa. PT Bangun Perkasa. PT Global Building membuat quotation. Quotation ini dikirim ke Bangun Perkasa. Bangun Perkasa setuju dengan tawarannya. Setuju dengan tawaran yang diajukan. Maka PT Bangun Perkasa akan membuat namanya PO atau purchase order, dikirim ke perusahaan kita. Dia kirim PO-nya.
Yang mana PO ini dari sudut pandang perusahaan kita disebut sales order. Dari sudut pandangnya Bangun Perkasa, PO sudut pandang kita adalah sales order atau eh, pesanan penjualan. Nah, maka di Akuret kita akan membuat pesanan penjualan di sini, pesanan penjualan kepada PT Bangun Perkasa. Eh, kalau kita lihat di sini kan nomornya 1000 tuh. Lebih baik di sini pun nomornya 1000. Kemudian kita pilih penawarannya. Pilih di sini, kemudian centang, kemudian oke. Maka sales ordernya sudah terbentuk. Dan ini pun juga belum terjadi jurnal akuntansi ya. Kita bisa ke layar untuk dicetak, simpan dan tutup. Nah, pesanan penjualan ini akan secara internal diajukan ke bagian logistik misalnya. Jadi ini akan turun ke bagian logistik atau bagian gudang. Logistik kemudian akan mengirimkan barang kepada Bangun Perkasa ini sesuai SO yang sudah dibuat ini, sesuai SO. Maka logistik akan menerbitkan namanya delivery order atau surat jalan ya. Dia akan membuat surat jalan. Nah, surat jalan ini akan dikirim kepada Bangun Perkasa. Bangun Perkasa pun dia menyebutnya dengan nama delivery order. Bedanya yang satu menerima penerimaan barang. Jadi ini lebih cocok disebut receipt item, penerimaan barang. Jadi Bangun Perkasa terima barang, kita mengirim barang. Kalau di Akuret ngirim barang berarti di modul penjualan pengiriman pesanan ini. Kemudian pilih Bangun Perkasa, kemudian kita pilih, jangan pilih pesanan ya. Sorry. Jangan pilih penawaran, tapi pilih pesanan. Ini dia yang 1000 ini, centang, oke. Maka eh, ke layar untuk di print, ini berarti surat jalannya untuk dibawa sama drivernya nanti, driver yang antar ke customer. Maka saat ini terjadilah jurnal akuntansi. Jurnalnya itu ini. Barang terkirim atau barang dalam proses pengiriman, kemudian persediaan elektronik berkurang. Jadi kalau kita buka daftar barang dan jasa, ini stoknya akan berkurang ini. Nah, kalau kita klik kanan, history barang, nah itu dikirim tuh. Tanggal hari ini dikirim ke PT Bangun sebanyak 1. Kemudian tadi itu selain itu apa tadi itu? Selain AC, ini AC General tuh ya. AC General mana? AC General. Coba kita cari. AC. Ini AC General. Ini dia terkirim 1. Sehingga stoknya jadi 0 habis. Oke, kembali lagi. Jadi surat jalannya ini dikirim lah. Maka terjadilah namanya pengantaran. Kemudian Bangun Perkasa menerima barangnya. Maka dia akan tanda tangan untuk tanda tangan terima barang ya, penerimaan barang. Maka driver ini kembali. Drivernya akan kembali. Jadi driver kita akan kembali lagi. Driver kembali dengan surat jalan yang sudah ditandatangani.
Artinya sebagai bukti bahwasannya barang itu sudah diantarkan, sudah diterima. Nah, jadi ketika diterima maka di perusahaan kita yang menerima entah itu logistik, entah itu finance, itu beda-beda tiap perusahaan. Intinya adalah surat jalan itu kembali dengan kondisi sudah ditandatangani. Maka selanjutnya adalah waktunya kita akan membuat namanya tagihan atau invoice kepada PT Bangun Perkasa. Yang mana PT Bangun Perkasa pun akan menyebutnya sebagai invoice juga. Kalau kita menagih, ini ditagih. Maka di Akuret itu yang kita lakukan adalah membuka faktur penjualan ini atau invoice kepada PT Bangun Perkasa, kemudian nomornya diisi tadi kan 1000 surat jalannya, kita samakan aja. Kemudian pilih pengiriman. Nah, ini dia centang, oke. Harganya sudah kebentuk, berarti sudah benar semua tuh. Kita tinggal ke layar. Oh, 1000 sudah ada, coba 1000B aja ya. Nah, begitu ke layar, kalau settingannya print-printannya sudah disetting ya harusnya tampilannya bagus ya. Kemudian di print, tanda tangani, kirim ke customer PT Bangun Perkasa ini untuk ditagihkan. Nah, eh, kemudian yang dilakukan oleh Bangun Perkasa tentu saja dia harus wajib membayar ya. Entah itu TOP COD, entah itu TOP 30 hari, ya jelas suatu saat dia harus bayar. Nah, maka yang dilakukan PT Bangun Perkasa adalah melakukan pembayaran. Sedangkan sebentar, sedangkan Global Building adalah menerima pembayaran, menerima uang pembayaran. Nah, berarti Global Building, berarti kita ini akan mencatat di sini penerimaan penjualan. Kemudian pilih Bangun Perkasa, kemudian memonya diisi sejelas-jelasnya ya, penerimaan dari siapa, invoice nomor berapa, terima bayaran dari PT Perkasa invoice nomor 1000B. Berarti yang ini kan centang. Oke, tanggalnya tanggal berapa, kemudian formnya ini terserah beda-beda tiap perusahaan. Cek ya tanggalnya samakan aja dengan tanggal bayar biasanya. Kemudian banknya itu uangnya ditransfer kemana, misalnya ya ke BCA ini. Kalau sudah oke, maka kalau kita buka daftar penjualan, faktur penjualan, di sini eh, ada sebentar tanggal hari ini. Nah, ini yang kita buat tadi sudah terbayar tuh ya. Jadi ini yang tadi yang terbayar 8635. Maka di sini eh, yang ini 8635 adalah jumlah tagihan. Ini jumlah terbayar sehingga owingnya menjadi 0. Oke, begitulah kurang lebih singkatnya modul penjualan. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.